Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, salam sejahtera untuk kita semua. Mengucap syukur Tuhan Yesus karuniakan kepada setiap kita anugerah yang baru, rahmat yang baru, di mana kasih-Nya itu dilimpahkan buat kita. Kita dapat merasakan satu kekuatan yang Tuhan berikan, bahkan hikmat untuk mengerjakan berbagai perkara di sepanjang hari ini. Dan bersama-sama dengan Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kita akan mengawali hari kita dengan mencari kehendak Tuhan dalam kehidupan kita mengikut Kristus di tengah dunia yang penuh dengan berbagai tantangan, permasalahan, berbagai perkara ini, agar kehidupan kita didapati sebagai anak-anaknya, hamba-hambanya yang baik dan yang setia. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami dalam surga, sungguh kami mengucap syukur Engkau Allah kami yang setia, yang peliharakan kami hari demi hari di tengah berbagai pergumulan kami, kesulitan kami, bahkan keputusasaan kami. Ketika kami lemah, Tuhan yang tuntun kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada sekarang semua karena anugerah Tuhan. Mengucap syukur hari yang baru Tuhan karuniakan buat kami, rahmat yang baru dianugerahkan buat setiap kami. Ada kekuatan yang Tuhan limpahkan untuk kami dapat menanggung segala sesuatu di dalam Tuhan. Semua tugas tanggung jawab, peran yang dipercayakan di sepanjang hari ini dapat kami selesaikan dengan berikan yang terbaik. Berkati kami semua Sobat Messenger, di dalam Bread of Life kami akan membaca, merenungkan firman Tuhan, Roh Tuhan yang ada dalam diri kami, yang ajar kami untuk mengerti kebenaran firman Tuhan ini dan menjadi tuntunan kehidupan kami hari demi hari, sehingga dalam berbagai perkara, pergumulan, kesulitan kehidupan yang kami jalani, kami hanya berharap tertuju kepada Yesus Kristus yang adalah Tuhan, Juru Selamat dan Gembala kami yang hidup. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama diambil dari kitab Ibrani. Kitab Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ketiga. Ibrani pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga, demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melekat pada kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, perintis iman, dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan, kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Amin. Demikian firman Tuhan. Diberkati setiap kita yang membaca, merenungkan firman Tuhan siang dan malam, serta melakukannya dalam kehidupan hari demi hari. Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, tema perenungan kita hari ini adalah mata yang tertuju pada Yesus. Mata yang tertuju pada Yesus. Dalam penerbangan 401 Eastern Airlines pada tanggal 29/1972, pilot dan kopilot sedang mendaratkan pesawat penerbangan 401 ini ke sebuah bandara. Ketika mereka akan mendarat, maka mereka kemudian mengeluarkan roda pesawat untuk pendaratan. Dan ketika mereka menyalakan, mereka melihat bahwa roda pendaratan itu sudah keluar terpasang dengan tepat, dengan baik, dengan kokoh. Namun ketika mereka melihat bahwa roda pendaratan sudah keluar dengan kokohnya, tapi mereka melihat bahwa di sana
indikator, lampu penunjuk dari lampu pendaratan roda yang tidak menyala. Roda pendaratan itu sudah terpasang, sudah keluar, semua berjalan dengan baik, namun lampu indikatornya itu mati. Ketika mereka melihat bahwa lampu indikatornya itu mati, meskipun roda pendaratan itu sudah keluar sempurna, pilot dan kopilot ini kemudian berusaha mencari tahu mengapa lampu indikator ini mati. Mereka sibuk mencari apa yang menjadi penyebab matinya lampu indikator roda pendaratan ini. Ketika mereka sedang sibuk untuk mencari tahu penyebab dan berusaha untuk menyalakan kembali lampu indikator itu, mereka tidak menyadari ketika mereka sedang sibuk untuk mencari tahu matinya lampu indikator roda pendaratan itu, pesawat itu semakin turun dan semakin turun. Mereka tidak menyadari bahwa kemudian jalur pendaratan itu sudah terlewati, dan kemudian mereka mendarat dengan keras sampai kemudian masuk ke dalam sebuah rawa yang mengakibatkan ratusan penumpang itu menjadi celaka dan meninggal. Bapak Ibu Saudara, sobat passenger, pilot dan kopilot ini ketika mendaratkan pesawat di mana roda pendaratan itu sudah keluar sempurna, namun gara-gara lampu indikator yang tidak menyala membuat mereka kemudian teralihkan fokusnya, tidak lagi kemudian membawa pesawat itu, mengendarai pesawat itu mendarat dengan baik, namun malah fokus kepada lampu indikator yang tidak menyala. Ketika mereka sedang berdebat, ketika mereka sedang mencari tahu dan memperbaikinya, tidak sadar bahwa pesawat itu semakin turun, dan akibatnya terjadi kecelakaan yang membawa dampak yang besar bagi semua penumpangnya. Mereka tidak fokus akan tugas tanggung jawab mereka untuk mendaratkan pesawat itu dengan baik, dengan sempurna, sehingga menyelamatkan semua penumpangnya. Mereka teralihkan fokusnya hanya karena lampu pendaratan indikator itu tidak menyala. Bapak Ibu Saudara, sobat messenger, dalam kehidupan kita mengikut Kristus, dalam pertandingan iman kita di dalam dunia yang penuh dengan berbagai rupa-rupa tantangan, pencobaan, penderitaan, kesusahan ini, acap kali kita juga kehilangan fokus kita. Seharusnya kita berlari dalam lintasan di mana Tuhan sudah tetapkan, namun acap kali kita teralihkan fokus kita kepada permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam perjalanan kehidupan kita, sehingga kita berjalan melenceng, bahkan mungkin kita terperosok di dalam lintasan, menabrak di dalam lintasan yang kemudian mengakibatkan celaka buat setiap kita. Penulis kitab Ibrani menggambarkan di sana bagaimana kita itu sedang berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang ada di depan kita ini. Pertandingan yang baik, dan kita akan mencapai garis akhir itu dengan baik, dengan memelihara iman seperti apa yang dikatakan oleh Paulus. Namun dalam perjalanan kita, acap kali kita tidak lagi terfokus kepada Kristus. Mata kita tidak tertuju pada Yesus, namun ada masalah-masalah yang kemudian terjadi di sekitar kehidupan kita, dalam perjalanan kehidupan kita. Maka diingatkan kepada setiap kita. Penulis kitab Ibrani ayat 2 mengatakan, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju pada Yesus, perintis iman dan yang membawa iman itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehidupan kehinaan, tekun memikul salib demi sukacita yang ada di depan Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah.
memelihara iman dengan mata yang tertuju pada Yesus. Sehingga ketika kita menghadapi berbagai permasalahan, berbagai tantangan kehidupan, pergumulan di dunia ini, kita ingat bahwa Yesuslah yang menjadi perisai iman kita, yang menjadi kekuatan buat kita untuk dapat menyelesaikan pertandingan ini. Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, ada sebagian di antara kita ketika berkomitmen berkata bahwa aku percaya pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, aku tidak akan meninggalkan Dia sebagai gembalaku yang hidup, sebagai Juru Selamatku, sebagai Tuhanku. Namun acap kali realitanya ada sebagian orang-orang Kristen, orang-orang percaya, kemudian tidak sampai pada garis finish, garis akhir dengan memelihara iman. Karena berbagai permasalahan yang dihadapi. Ada yang karena mencari kekayaan, mencari harta, sehingga dengan cara-cara yang salah datang ke tempat-tempat tertentu bisa mendapatkan kekayaan, datang kepada orang-orang yang pintar yang dapat mendatangkan kekayaan. Karena tekanan ekonomi begitu beratnya, aku sudah berdoa, namun Tuhan tidak peduli, sehingga melangkah dengan cara yang salah, atau menjadi marah dan kecewa kepada Tuhan, menganggap Tuhan itu melakukan yang buruk karena kita mengalami sakit penyakit yang tidak kunjung dapat disembuhkan, dipulihkan. Kemudian kita tinggalkan iman kepada Yesus Kristus. Kita tidak lagi fokus pada Yesus yang akan memimpin, menuntun kita kepada kehidupan yang kekal. Namun sebaliknya kita hanya berfokus kepada masalah demi masalah yang kita hadapi dalam kehidupan ini. Karena itu Bapak Ibu Saudara, Sobat Messenger, jangan seperti pilot dan kopilot, hanya berfokus pada lampu indikator yang tidak menyala, padahal roda pendaratan situ sudah berjalan sempurna, siap sempurna, tapi hanya karena lampu yang tidak menyala, itu mengalihkan fokus mereka untuk membawa pesawat ini mendarat dengan selamat. Demikian juga setiap kita, Tuhan Yesus tidak pernah tinggalkan kehidupan kita hari demi hari. Dia yang menuntun kehidupan kita. Bahkan firman Tuhan katakan yang memelihara kehidupan kita, mencukupkan apa yang kita makan, kita minum, kita pakai. Sehingga janganlah kamu khawatir akan kehidupan yang kau jalani. Tuhan Allah, Allah Bapamu di surga yang memelihara kehidupanmu. Maka carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya apa? Mata yang tertuju kepada Yesus dan berbagai pergumulan kesulitan yang kau alami. Bapak Ibu Saudara, Super Messenger, kita tahu hari depan kita pada akhir-akhir ini penuh dengan ketidakpastian. Begitu banyak berita informasi yang kita dengar, yang kita lihat, yang kita baca, yang membuat khawatir dalam kehidupan kita. Sebagian dari kita mungkin ada permasalahan, pergumulan, kesulitan yang tidak mudah harus dihadapi, diputuskan. Bahkan kita merasa bahwa tidak ada lagi jalan keluar. Kita mulai putus asa, lemah dan capek. Namun ingatlah, jangan berfokus kepada masalah, tapi datanglah kepada Yesus Kristus. Arahkan mata rohanimu tertuju kepada Yesus. Berserulah kepadanya dan lakukanlah bagian kita seturut dan apa yang Yesus perintahkan dalam kehidupan yang kita jalani. Jadi bukan hanya berdoa saja, namun ada usaha, ada sesuatu yang kita kerjakan, kita lakukan yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Maka di sana Tuhan akan karuniakan kebaikan, pemulihan, kesembuhan, kemenangan buat setiap kita. Paulus menjadi teladan buat setiap kita
ketika dia berkata bahwa aku sudah menyelesaikan pertandingan yang baik, aku sudah mencapai garis akhir, aku sudah memelihara iman dengan setia, dan tersedia mahkota kehidupan yang disediakan buat setiap kita yang setia kepada Yesus Kristus, yang matanya tertuju kepada Yesus dalam berbagai langkah kehidupan yang kita jalani hari demi hari. Karena itu Bapak Ibu Saudara Sobat Messenger, jangan terlalu berfokus kepada permasalahan dan pergumulanmu. Bawalah kepada Yesus Kristus. Carilah apa yang Tuhan perintahkan kau kerjakan, maka pemulihan akan dikaruniakan buat setiap kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ampuni acap kali kami teralihkan fokus kami, tidak tertuju mata kami kepada Yesus, namun berbagai hiruk pikuk dunia ini, berbagai pergumulan permasalahan yang ada dalam jalan hidup kami, sehingga kami mengalami celaka. Ampuni ya Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami. Hari ini kami diingatkan kembali dalam perjalanan hidup kami yang digambarkan sebuah perlombaan pertandingan yang baik ini. Mata kami tertuju pada Yesus yang berikan kekuatan kepada kami, yang mencukupkan segala kebutuhan kami, bahkan menjadi gembala dalam kehidupan kami. Tuhan, karuniakan iman yang terus menerus percaya dan menjadi sempurna ketika kami taat kepada apa yang Tuhan perintahkan dalam menghadapi berbagai pergumulan, kesulitan di dalam dunia ini. Ajar kami untuk tidak teralihkan fokus kami kepada masalah-masalah dunia yang ada, namun mata kami tertuju kepada Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami serahkan sepanjang hari ini segala apa yang kami kerjakan, Tuhan Yesus akan membuatnya berhasil. Peliharakan, cukupkan kebutuhan keluarga kami sepanjang hari ini. Berkati ya Tuhan orang tua kami, berkati anak-anak kami, berkati saudara-saudara kami, kerabat kami di tengah berbagai pergumulan yang kami hadapi. Yang sakit kau sembuhkan, yang berduka kau hiburkan, yang khawatir karuniakan damai sejahtera. Bagi kami yang lemah, letih lesu, berikan kekuatan bagi kami menghadapi berbagai pergumulan kesulitan. Bagi kami yang setia, tersedia mahkota kehidupan yang Tuhan sudah sediakan, yang tuntun kami sampai ke surga yang penuh dengan kemuliaan. Berkati untuk setiap gereja-gereja Tuhan, terlebih untuk hamba Tuhan yang menggembalakan, yang melayani, yang mengajar, yang mengasuh. Tuhan karuniakan kasih, kekuatan, hikmat, kesabaran di dalam melayani umat Tuhan yang beragam, yang majemuk dalam berbagai rupa-rupa pergumulan kesulitan yang dihadapi. Mengajar mereka untuk terus bersandar, memandang kepada Yesus Kristus di tengah pergumulan yang dihadapi, dan pakai gereja Tuhan sebagai komunitas untuk saling menolong, saling menghiburkan, saling membantu, saling mengasihi. Berdoa ya Tuhan untuk aparat keamanan di negara kami Indonesia, TNI dan Polri. Tuhan yang akan memberkati tugas tanggung jawab mereka untuk menjaga kedaulatan negara, stabilitas di seluruh wilayah di Indonesia di tengah situasi tekanan ekonomi, bahkan marak kejahatan, korupsi ataupun nepotisme yang ada. Sungguh Tuhan, Engkau yang berbelas kasih,
aparat keamanan, dan aparat hukum dapat bekerja sama, bersinergi untuk menegakkan keadilan dan kebenaran, sehingga berbagai kasus-kasus yang terjadi di negara Indonesia ini dapat diputuskan dengan bijak, dengan adil, dengan benar, sehingga negara kami di Indonesia ini terus beroleh pemulihan, kebaikan, sehingga masyarakat percaya akan pemerintahan yang ada dan turut mendukung berbagai tahapan pembangunan yang dilakukan. Curahkan, limpahkan damai sejahtera di tengah-tengah rakyat Indonesia. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan, kita terima berkat dari Tuhan. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus, pemeliharaan kuasa dari Allah Bapa, serta penghiburan kekuatan dari Roh Kudus, senantiasa melipat kehidupan saudara dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara Sobat Basanjar, perjalanan hidup kita mengikut Yesus, memelihara iman kepada Yesus Kristus, digambarkan seperti sebuah perlombaan di mana mata kita harus tertuju kepada Yesus Kristus, Sang Juru Selamat dan Gembala kita yang hidup. Di tengah berbagai situasi, keadaan, permasalahan, pergumulan yang kita hadapi, janganlah itu mengalihkan fokus kita dari Yesus. Datanglah kepada Dia, berserulah kepada Dia, sehingga dalam berbagai perkara yang kita hadapi, selalu ada jalan keluar yang Tuhan akan sediakan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.